tidak boleh ada anak di Banyuwangi yang kesulitan sekolahnya tidak dibantu. Maka kami simpulkan bahwa si Bayu ini adalah salah satu siswa yang memang masuk dalam kategori itu, yaitu sudah mau bersekolah tapi dia ada kesulitan, ada kendala. Maka kami mainkan program unggulan kami, program SAS versi 1, siswa Asosebaya, itu cukup dari sekolahnya, tapi lo nggak bisa SAS versi 2, sekolah asus sekolah. Dan insya Allah nanti kita kawal bareng-bareng setiap bulan sekolah-sekolah di sekelilingnya. Si Bayu itu di sekeliling SD Tembungan sudah akan bantu dengan ikut nilai menyangga berarti ikut menyangga kesulitan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, mungkin Anda masih ingat dengan tayangan dari kami, kalau nggak salah tanggal 8 Maret yang lalu, yaitu mengangkat siswa dari SDN Temenggungan Banyuwangi, usia kalau nggak salah berapa itu loh usianya? Sekitar kelas 6 lah ya. Kelas 6. Dan dia bernama Bayu Aditya Pratama. Nah, begitu kami unggah ke YouTube, ternyata ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan saat ini saya berada di ruangannya Bapak Suratno ya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, di mana saat itu langsung dari jajaran dinas ini melakukan sebuah langkah-langkah sinergi sekaligus memberikan sebuah apresiasi kepada yang bersangkutan. Baik, kita akan bincang-bincang dengan Pak Ratno, panggilan akrabnya. Oke, Pak Ratno, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak Denny. Pak Ratno, masih ingat ya dengan beberapa hari yang lalu ya, tepatnya hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, ini kan kami sempat mewawancarai siswa SDN Temenggungan ya, Kabupaten Banyuwangi, karena faktor biaya. Sehingga dia jualan kue untuk bisa membantu keluarganya, juga membayar LKS menurut pengakuannya. Nah, ini yang menarik kami ingin tanyakan ini, gerak cepat luar biasa, tanggap darurat dari Dignas, gimana Pak yang latar belakang itu? Ya, jadi gini Pak Denny, kami selama ini bahkan sejak beberapa tahun yang lalu, sejak masa Bupati Pak Anas, sekarang juga terus berlanjut, memang dituntut untuk gerak cepat. Manakala kita menemukan sebuah fenomena yang tidak wajar ya, yang terjadi pada anak didik kita. Nah, video yang kami lihat di YouTube berkaitan dengan ada seorang anak bernama Bayu dari SD Temenggungan ya, yang saya lihat dia kelas 6 ya, terus ditanya oleh Pak Denny, katanya jualan setelah pulang sekolah. Berarti anak ini sekolahnya nggak ada masalah ya, diminta oleh orang tuanya untuk membantu memasarkan, menjualkan produk jajan ya, di beberapa tempat ya, yang juga disebut di wilayah Banyuwangi kota. Ini sebuah hal yang memang pertama harus kami konfirmasi dulu ya, harus gerak cepat, kami harus mengkonfirmasi, dan konfirmasi itu juga sudah kami dapatkan yang ternyata memang ini termasuk keluarga besar ya, yang untuk biaya hidup saja mungkin kesulitan, apalagi untuk biaya sekolah. Gitu ya. Itu yang pertama. Dan melihat dari hasil verifikasi itu, kami waktu itu terjunkan Korwil Kersadik, Korwil Kecamatan Banyuwangi, kemudian dengan
pengawas, ada Pak Momon di sana melakukan verifikasi, dan setelah itu langsung ambil langkah. Ada jalan kedua, yaitu langsung kita bantu anak itu dengan cara kita datangi SD-nya, kemudian K3S, kelompok kerja kepala sekolah di kecamatan kota, membawa serta beberapa pengurus untuk langsung ketemu dengan anak itu. Gitu ya. Karena di Banyuwangi ada program afirmasi, program keberpihakan kepada anak-anak yang rentan putus sekolah atau sedang mengalami kesulitan sekolah, ya. Namanya SAS kan ya, ada siswa asuh sebaya. Kemudian kita juga punya SAS jilid kedua, sekolah asuh sekolah. Maka konsep itu yang kita terapkan. Dan hari ini semua sekolah di sekeliling SD Temunggungan setiap bulan sudah menyiapkan satu angka khusus kepada Mas Bayu untuk bantu biaya sekolahnya. Oh gitu. Iya. Oke. Ada yang menarik tadi dari penyampaian Pak Ratno ya. Ketika tanggap tentang anak ini kan menerjunkan tim dari Korwil ya untuk meninjau langsung sebagai langkah-langkah verifikasi. Sebenarnya yang tadi dikatakan masalah keluarga besar, terus secara ekonomi mungkin agak-agak susah. Sebenarnya apa sih yang ditemukan oleh tim itu sendiri? Ya, yang kami dapatkan laporan dari Korwil dan juga pengawas, ini kan keluarga ada bapak, ada ibu dengan beberapa putra kan ya, 4 atau bahkan yang terakhir saya dengar ada 6 anak. Kemudian si Bayu itu putra pertama. Bisa dibayangkan kan adik-adiknya seperti apa, bisa dibayangkan beban hidupnya, apalagi ini kan di masa ekonomi sulit ya, di masa pandemi. Maka setidaknya kami sesuai dengan tupoksinya dan juga sebagai arahan pimpinan bahwa tidak boleh ada anak di Banyuwangi yang tidak sekolah. Pada usia potensi sekolah ya. Apalagi di usia sekolah. Dan juga tidak boleh ada anak di Banyuwangi yang kesulitan sekolahnya tidak dibantu. Maka kami simpulkan bahwa si Bayu ini adalah salah satu siswa yang memang masuk dalam kategori itu, yaitu sudah mau bersekolah tapi dia ada kesulitan, ada kendala. Maka kami mainkan program unggulan kami, program SAS versi 1, siswa asuh sebaya, itu cukup dari sekolahnya, tapi lo nggak bisa SAS versi 2, sekolah asuh sekolah. Dan insya Allah nanti kita kawal bareng-bareng setiap bulan sekolah-sekolah di sekelilingnya, si Bayu itu di sekeliling SD Temunggungan sudah akan bantu dengan ikut menyangga kesulitan dia. Setidaknya mungkin alat tulisnya, sepatunya nanti bisa tercukupilah dari situ. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, sudah kami sarankan ke teman-teman, ke Korwil. Sayangnya ini kan masih masa pandemi, di mana aturannya saat ini kantin itu kan belum boleh buka. Andai kata nanti sudah normal, kita juga ingin membantu keluarganya si Bayu untuk bisa menjajakan atau memasarkan hasil produk ibunya itu bisa dititipkan di kantin-kantin sekolah. Ya nanti kan kita akan minta kepala-kepala sekolah untuk bisa menampung, memberikan ruang itu ya. Sehingga Bayu ini akan kita jadikan juga kita lakukan pendampingan kepada dia, sekalian kita ajari dia untuk berentrepreneurship. Tapi tidak cukup tidak menjadi penjajah harus keliling ke bank-bank itu, tapi dia diajari bagaimana membukukan, bagaimana dia tidak mengganggu jam belajarnya, baik di sekolah maupun pulang dari sekolah, dia mestinya cukup main manajemen saja. Setelah dia pulang mungkin dia akan nyatet tadi nitipnya ke sekolah mana saja, laku berapa, balik berapa, kan gitu. Ya, betul. Nah, itu menurut saya akan lebih bagus buat dia dan masa depan dia ke depan. Begitu lulus dia sudah bisa menjadi anak yang jangan-jangan siap berwirausaha, mandiri, apalagi dia putra pertama. Yang pasti nanti akan jadi tulang punggung keluarga. Amin. Itu Pak Denny. Pak, sebentar. Ketika kami wawancarai, si Bayu ini mengaku anak pertama dari 4 bersaudara. Tapi kenyataannya
itu ketika tim dari Korwil untuk memverifikasi, ternyata ditemukan ada 6 bersaudara. Ini gimana ceritanya, Pak? Ya, yang kami dapatkan memang keluarga ini keluarga sambung lah ya. Oh, Nah, sambung. yang mungkin di antara dua pihak, bapak dan ibunya, Sama-sama mungkin bawa. sama-sama bawa. Yaitu, tapi kita tidak mempermasalahkan jumlah lah ya. Monggo, tapi kita akan concern, akan perhatian kepada jaminan pada Mas Bayu dan nanti ada adiknya harus tetap dilayani proses belajarnya waktu di usia sekolah. Ini saya belum cek bagaimana dengan adiknya, sekolahnya ada di mana. Oh, Nanti gitu pengembangan ya. kita akan ke sana. Oh, Ya, gitu. kita kan belum tanya dia punya adik sekolah ada di mana, di TK atau ada kesulitan enggak. Tapi setidaknya si Bayu itu sudah kita lakukan verifikasi, sudah kita ketahui apa masalahnya, sudah kita berikan bantuan dan juga rencana pendampingan. Oke. Nah, berarti nanti benar-benar berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Pak, 6 bersaudara. Kalau dalam 4 keluarga dari keluarga asal, Bayu ini kan tertua. Dari 6 itu apakah Bayu termasuk juga yang tertua, Pak? Pak, itu saya kira bukan ranah kami lah, Pak. Oh, gitu Kayak ya. gini ya, kita concern kepada jaminan anak harus sekolah dengan layak lah. Itu saja. Untuk yang lainnya, monggo mungkin ada pihak yang lebih pas untuk menjawabnya. Menjawab ya. Oke. Sekarang ketika Korwil yang dibentuk oleh Dignas Banyuwangi membentuk tim turun ke lapangan untuk verifikasi tadi itu, kan pasti akan membuahkan sebuah kesimpulan-kesimpulan. Kira-kira bentuk-bentuk bantuan tersebut itu kira-kira seperti apa itu, Pak? Jadi tadi SAS itu bisa berupa uang ya, uang tunai maksudnya, tapi juga bisa berupa alat yang memang saat itu dibutuhkan oleh yang bersangkutan, oleh Mas Bayu. Untuk sekolahnya ya? Iya, mungkin dia ada tanggungan, ada pembelian buku yang belum dia bayar misalnya saja, bisa saja bukunya itu yang diberikan. Oh, gitu ya. Dia mungkin sepatunya rusak, bisa dibelikan sepatu. Jadi SAS itu program unggulan kami ya yang sudah mendapat prestasi sampai tingkat nasional dan menjadi jujukan studi banding dari banyak kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita sudah bisa mengkalkulasi walaupun duitnya tetap di sekolah hampir 23 miliar. Sejak awal itu sampai dengan hari ini. Untuk itu ya, untuk itu dan penggunaannya cukup di sekolah. Itu untuk siswa. Jadi anak itu mengumpulkan sisa-sisa uang saku di sekolahnya, kemudian dikelola, kemudian mereka juga nyari siapa teman-temannya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang membutuhkan, mungkin seragamnya kok sudah kurang bagus, bisa dibelikan seragam, sepatunya kok jebol. Bahkan bantuan itu bisa melebar sampai ke ada yang dibelikan sepeda, kacamata, ya, yang macam-macam resiko di sana ya. Iya, itu sudah terjadi. Maka Bayu ini saya kira masuk dalam kategori itulah. Jadi bantuannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Artinya dari pihak Dignas sendiri tidak menginginkan usia potensi sekolah ini harus mandek gara-gara tidak mampu untuk membiayai sekolah itu, berarti itu ya? Iya, karena kita punya program Zero Dropout, ya. Dengan satu prinsip, tidak boleh ada anak usia sekolah tidak bersekolah. Sedangkan kita saja untuk usia yang sudah di luar usia sekolah, 20 tahun ke atas, belum lulus SMA atau sederajat, ini lagi kita cari untuk kita rayu dia agar sekolah lagi. Oh, gitu. Namanya program Aksara, Pak Denny. Akselerasi sekolah masyarakat. Karena memang target pembangunan di bidang pendidikan itu yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah. Dan itu dihitung penduduk Banyuwangi yang usia 25 tahun ke atas.
Maka kami sedang mencari memang kalau ada, Itu seperti apa aktualisasinya itu? ya kita kan punya program aksara yang lembaganya ada lembaga pendidikan non formal ya, namanya PKBM ya, dan Hmm. SKB. PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Hmm. Banyak kita yang melayani kejar paket A, B, C. Hmm. Artinya misalnya nih ada anak sekolah SMP atau SMA putus tengah jalan itu bisa melalui program ini berarti ya. Bisa. Ya kalau dia masih berkenan di sekolah formal nggak ada masalah. Oh gitu. Tapi kalau misalkan ya, Eh, misalkan di tengah jalan dia sekolah, kemudian menikah lebih dulu, hmm. punya anak tapi belum lulus SMA, nah Hmm. dia sebaiknya melanjutkan di program kejar paket C di Kejar paketnya PKBM. ya, kejar Iya, paketnya. kita lagi gencar seperti itu. Dan Berarti, ini butuh dukungan banyak pihak. berarti masyarakat siapapun bisa memberitahu atau melaporkan tentang anak-anak yang dibidik oleh program tersebut berarti gitu, Ya, Pak. Oke, Pak Ratno, kita kembali lagi ke Bayu, Pak. Bayu ini usia masih kelas 6 SD, 6, sekitar 6 11, SD. 12 lah ya. Kalau kami lihat sekilas bahwa keinginan dia untuk tetap bisa bersekolah begitu kuat, sehingga dia rela membantu menjualkan produk dari ibunya Mhm. sendiri, yaitu berupa kue-kue satu sisi untuk membantu ekonomi di rumahnya, di sisi lain bisa menyisihkan untuk membayar LKS supaya bisa sekolah. Hmm. Nah, ini menurut pandangan jenengan ini, anak seusia ini sudah berpikir luar biasa, visioner ke depan seperti itu dan tetap ingin sekolah ini gimana sih Pak pendapat atau pandangan dari pihak sini, Pak? Ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Hmm. Walaupun sesuatu itu kadang karena keadaan ya, Ya. karena keterdesakan ekonomi, Hmm. karena ada faktor keluarga, Hmm. tapi dengan kondisi yang seperti itu dia berani untuk punya obsesi menjadi anak yang nanti bisa sukses, Hmm. itu luar biasa menurut saya. Dan dia kelihatan dari video yang Pak Denny tayangkan itu nggak ada rasa malu. Dia Oh, dengan PD-nya menyatakan saya tetap sekolah dan saya bersekolah. bantu orang tua. Itu adalah karakter-karakter positif yang bisa Hmm. menjadi modal dia nanti menjadi orang sukses. Heeh. Hanya kita di Dinas Pendidikan Oh. tentu akan bantu dia bagaimana dia bisa lebih bagus lagi dari apa yang dia kerjakan Ya, sekarang. minimal Jadi dipondasi ya. bagaimana iya belajarnya tetap terjamin, Hmm. kesulitan-kesulitannya kita kita bantu, Hmm. ya kita backup melalui Hmm. program SAS tadi itu, ya Hmm. bahkan nanti perlu anak-anak ini kita titipkan kepada sekolah dan juga sekolah di sekelilingnya untuk bisa dibantu bisa menjadi entrepreneurship langsung dia praktek. Hmm. Ibunya biar yang masak, dia yang bagian pemasaran. Hmm. Tapi sekaligus di akuntansi pembukanya diajari. Nanti dia Hmm. pulang, perlu nggak usah harus menjajakan itu, ya. Hmm. Tapi cukup dia menitipkan aja ke kantin-kantin Panti sekolah. Kalau sekolah itu. sudah nanti Hmm. boleh buka ya. Hmm. Dan kalau itu terus bisa berjalan nanti saat dia melanjutkan ke SMP sampai Hmm. ke SMA, saya kira dia akan menjadi anak yang tangguh dan bisa Hmm. menjadi pengusaha yang bagus Oh, ya. sukses ya. Ya karena untuk bisa menjadi pengusaha itu nggak cukup otak, nggak cukup Hmm. pinter berteori, Ya, tapi pengalaman itu yang nggak ada ya, nilainya. Dan dia betul. mau menjalani itu sejak usia dini, sejak di SD. Tanpa gengsi. Jangan gengsi. Heeh, Ibarat kuliah dia sudah bisa kayak anak kuliahan langsung heeh, praktek dia. langsung praktek ya. Iya. Artinya apa yang dilakukan oleh Mas Bayu ini walaupun dalam usia sangat-sangat muda ini bisa menjadi keteladanan bagi yang lain, Pak ya. Terutama Ya, semangat bersekolahnya ya ini. dari sisi spirit, semangat oke lah ya. Hmm. Tapi kita juga berharap Hmm. dia tidak harus mengorbankan waktu bermain dia Ya. dan juga waktu belajar tambahan. Mungkin dia pulang Hmm. oleh gurunya masih ada tugas-tugas project based learning ya, Hmm. tugas-tugas tambahan. Nah, Hmm. kalau dia harus masih jualan, saya yakin dia akan ada waktu yang tidak banyak untuk menyelesaikan tugas itu. Ini yang ingin Ya. kita potong, tapi spirit dia tetap jalan.
tetap jalan ya. Kemampuan dia untuk berentrepreneurship tetap kita bantu. Kedepannya begitu loh. Oke, oke. Mungkin ada lagi pesan-pesan Pak Ratno untuk masyarakat, terutama mungkin Ya, saya kira komitmen Ibu Bupati dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi cukup jelas ya, bahwa kita menjadikan pendidikan ini menjadi urusan yang paling utama. Bahkan di manajemen pemerintahan kami ini menjadi urusan wajib. Kita memiliki satu prinsip dan juga amanah dari pimpinan kami bahwa jangan sampai ada anak Banyuwangi usia sekolah yang tidak bersekolah. Oleh karenanya maka monggo masyarakat di Banyuwangi kalau masih menemukan ada anak-anak bahkan lebih awal dari SD, anak-anak usia PAUD, KB yang belum bersekolah, silahkan didorong untuk bisa bersekolah. Kalau ada kesulitan, hubungi kami Dinas Pendidikan, insya Allah akan kami lakukan pendampingan-pendampingan. Dan jika ada kesulitan, saat ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi punya berbagai macam program afirmasi yang tujuannya adalah melancarkan pendidikan anak-anak, mulai dari sejak dini bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yaitu demi masyarakat Banyuwangi menjadi masyarakat yang unggul dan juga bisa berdaya saing yang tinggi. Itu saya kira Pak Denny. Oke pemirsa, netizen itu tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang menjamin anak-anak usia sekolah secara aktif masih untuk melanjutkan sekolahnya. Jika ada kesulitan, monggo bisa menghubungi pihak dinas ini gitu Pak. Ya, siap. Terima kasih, mudah-mudahan bincang-bincang kami dengan Pak Suratno atau Pak Ratno panggilan kesehariannya akan memberikan manfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Ratno. Mudah-mudahan sehat. Bulum bulbul yang jangan